Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Hermin dalam pembelajaran tematik ya. Hari ini hari Senin tanggal 4 Oktober tahun 2021 ya, kita kembali belajar. Bagi anak-anak tetap semangat ya. Oke. Coba agar kita dapat belajar dengan baik, mari kita mohon berkat dulu dari Tuhan. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala rahmat yang boleh kami terima hingga saat ini. Terlebih malam tadi kami dapat istirahat dengan nyaman. Tuhan, hari ini kami akan belajar bersama Ibu Guru dan teman-teman. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Sehingga kami dapat memahami pelajaran yang diajarkan oleh Ibu Guru dengan baik. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, mari sebelum kita mulai pembelajaran, agar lebih semangat kita tepuk semangat dulu. Yuk, tepuk semangat. 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 Oke, kita mulai ya. Kita akan belajar tema 3. Anak-anak masih belajar tema 3, tugasku sehari-hari. Nah, sekarang ganti subtema. Sekarang subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Tentu anak-anak semua punya agama, ada yang Kristen, ada Katolik, ada Islam, ada Buddha, mungkin juga ada yang Hindu. Nah, kita pembelajaran pertama. Nah, ini gambar pemeluk-pemeluk agama yang bermacam-macam nih. Contohnya ya. Nah, pembelajaran kita diambil dari e-book tema 3, juga dari buku pemerintah tema 3 juga. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, nah, setelah nanti belajar bersama, anak-anak akan dapat memahami isi teks cerita atau teks bacaan dengan cara menjawab pertanyaan. Kalau anak-anak bisa menjawab, berarti anak-anak sudah paham dengan isi bacaan atau isi teks. Yang kedua, nanti anak-anak juga bisa menentukan nilai sekelompok pecahan uang dengan kelompok uang lain yang sama nilainya. Kemudian juga anak-anak dapat memahami gambar imajinatif. Memahami apa itu gambar imajinatif, juga alat-alat yang digunakan. Baik, kita akan memulai dari tujuan pembelajaran yang pertama nanti ya. Setelah ini anak-anak selain memahami, anak-anak juga nanti bisa menggambar imajinatif. Tetapi di sini nanti Ibu akan usahakan untuk menyediakan gambarnya. Jadi nanti anak-anak tinggal mewarnai. Oke? Baik. Ibu akan memulai dari tujuan yang pertama. Ya, nah ini ada teks bacaannya. Ibu baca, anak-anak boleh membaca juga dari rumah ya. Setiap siswa memiliki agama yang berbeda. Mereka memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan ibadahnya. Walaupun berbeda, mereka saling menghormati. Setiap siswa bebas menjalankan agamanya. Antar umat beragama dilarang memaksakan kehendak. Tugas siswa menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, anak-anak sebagai siswa
harus turut menjaga kerukunan antar umat beragama. Tidak boleh saling ejek. Kalau anak-anak bisa menjaga kerukunan, maka akan tercipta kedamaian. Hidup anak-anak akan tenang dan bahagia. Tentunya ya. Berikut, nah kita lanjutkan. Nah ini ada bacaan lagi, budaya tolong menolong. Ya, nih contohnya ini mengumpulkan uang di kotak. Nah ini tentu dia mengumpulkan uang ini tentu ada tujuannya, pasti untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, kalau kita menolong seperti gambar ini, mengumpulkan uang ini, kita dapat meringankan beban orang yang kita tolong tentunya, ya. Nah, kita akan baca. Nah ini, hari ini Siti belajar dengan ceria, dengan gembira ya. Siti dan teman-temannya berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Seperti anak-anak juga ya. Kalau pas di kelas berdoa, terus memberi salam ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Berita itu berisi tentang banjir di lingkungan sekolah. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan siswa dikumpulkan setiap kelas. Nah, di setiap kelas itu ada sumbangan, nanti disalurkan ya. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Disalurkan itu diberikan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Nah, mereka merasa senang, merasa puas bisa membantu orang lain, bukan sedih. Membantu orang lain sedih, itu namanya tidak ikhlas ya. Jadi kalau membantu harus senang, jadi merasa ikhlas ya. Oke. Nah, saat kita menolong orang lain harus dengan hati yang tulus, ikhlas, bukan ikhlas ya, ikhlas. Ini tulus ikhlas. Jadi kalau menolong nggak boleh sambil menggerutu atau merasa nggak ikhlas atau merasa sayang. Sayang dikasihkan orang lain untuk bantu orang lain, nggak boleh. Jadi ikhlas, nanti Tuhan akan berikan rezeki yang lebih jika anak-anak murah hati. Karena semuanya itu dari Tuhan, maka anak-anak harus berbagi rezeki yang diberikan Tuhan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Maka Tuhan akan beri rezeki yang lebih untuk keluarga anak-anak. Jika menolong orang lain, kita tidak perlu mengharapkan imbalan. Jadi nggak perlu balasan. Aku mau menolong orang itu biar nanti aku ditolong lebih banyak. Nah, itu namanya mengharapkan. Aku mau menolong orang itu biar besok dia kalau ulangan bisa kasih tahu aku jawabannya. Tidak ya, nggak boleh. Kalau menolong ya menolong aja. Nggak boleh minta mengharapkan imbalan yang lain-lain. Itu namanya tidak ikhlas. Kalau menolong minta bantuan itu minta hak imbalan, itu namanya tidak ikhlas ya. Nah, kita sebagai manusia harus tolong menolong. Karena manfaat tolong menolong sangat banyak. Antara lain, dengan tolong menolong dapat mempererat persatuan dan persaudaraan. Nah, kita semakin memperbanyak saudara, tambah bersatu ya. Kemudian dapat meringankan beban orang yang kita tolong, orang yang kesusahan. Kalau kita tolong dia akan merasa ringan, merasa diperhatikan, diringankan bebannya. Membuat hati kita juga bahagia. Nah, kemudian diskusikan dengan teman-temanmu tentang gambar berikut. Kemudian tuliskan ceritanya pada kotak yang tersedia. Nah,
Nanti anak-anak yang tulis, bukan Bu Guru. Nanti kalau Bu Guru juga tulis di sini, nanti anak-anak nggak ada kreasi yang lain, nggak punya cerita yang lain, mau ngikuti Bu Guru. Ibu akan beri contoh, tetapi Ibu ucapkan, nggak Ibu tulis. Tujuannya apa? Supaya nanti anak-anak bisa membuat cerita yang lain, kalimat yang lain. Nah, tuliskan ceritanya. Nanti anak-anak tuliskan ceritanya. Kalau Ibu Guru beri contoh aja ya. Nah, tuliskan di sini. Nah, ini ada gambar sebuah desa. Nah, ini ceritanya itu sedang hujan. Nah, ini desanya anak-anak boleh kasih nama bebas. Misalnya Ibu kasih nama Sukamaju ya. Nah, Ibu buat begini. Kemarin di desa Sukamaju terjadi atau kemarin di desa Sukamaju hujan dengan derasnya. Terus berikutnya, nah ini peristiwa ini gambarnya banjir. Nah, ceritanya bisa nyambung dari yang atas. Nah, akibat dari hujan yang sangat deras itu, terjadilah banjir di desa Sukamaju. Kemudian ini, nah ini anak-anak sekolah dasar, anak SD. Nah, SD mana ya? Kita beri nama aja SD Nusantara. Boleh. Nanti anak-anak beri nama SD yang lain boleh. SD Mutiara atau SD apa boleh. Nah, Ibu buat. Nah, anak-anak SD Nusantara mengumpulkan bantuan berupa uang. Nih. Nah, kemudian setelah terkumpul anak-anak ini, nah uang yang sudah dikumpulkan itu kemudian disalurkan atau disalurkan kepada Pak RT agar diberikan kepada warga. Nah, itu contoh buat ceritanya, nggak usah panjang-panjang. Satu gambar ini bisa 2 kalimat aja. Bisa 1 kalimat, bisa 2 kalimat, lebih bagus. Nah ini, di desa Sukamaju terjadi hujan deras. Nah, sini, akibat dari hujan deras, desa Sukamaju dilanda banjir. Kemudian anak-anak SD Nusantara mengumpulkan uang untuk menyumbang korban banjir. Boleh. Setelah sumbangan terkumpul, sumbangan diserahkan kepada Pak RT. Nah, seperti itu. Tapi anak-anak boleh buat cerita yang lain. Ibu Hermin hanya sekedar memberikan contoh. Oke? Kita lanjutkan. Nah, ini kita baca dulu ya. Hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang. Banyak ya pecahan uang logam. Siti dan teman-temannya mengelompokkan mata uang. Setiap kelompok bernilai sama. Kita hitung ya. Ini 100-nya ada 1 keping. 200-nya ada 2 keping. Jadi 100 ditambah 200 ditambah 200 sama dengan 500. Coba yang ini. Ini 100-nya ada 1, 2, 3. 100-nya ada 3 keping. 200-nya ada 1 keping. Berarti 300 tambah 200. 500. Ini 100-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 100-an 5 keping kalau dijumlahkan juga 500. Nah, ini 1 keping uang 500-an. Nah, walaupun berbagai macam bentuk uang pecahannya, tapi kalau dijumlahkan semuanya jumlahnya jadi nilainya sama, yaitu 500. Jadi cara mengelompokkannya dia begitu. 500, 500, 500, 500. Bermacam-macam mata uangnya. Nah, sekarang mari kita pasangkan pecahan uang berikut yang memiliki nilai sama. Nih, kita hitung dulu kalau mau
tahu caranya mana yang sama, kita dulu hitung dulu. Ini ada 100 ditambah 100 tambah 100 tambah 100. Berarti ini 400. Nah, 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 ini 400. Nah, supaya bisa memasangkan yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini, kita harus hitung dulu satu persatu. Ini 200 ditambah 200 ditambah 200 sama dengan 600. Yang bawah 100 ditambah 100 ditambah 100 ada 300. Paling bawah, oh ini hanya 2 keping, tetapi 500 dan 200. Berarti 500 ditambah 700. Ditambah 200 sama dengan 700 ya. 500 tambah 200 sama dengan 700. Nah, kita hitung juga yang sebelah kanan. Ini ada 200, 200, 200, 100. Berarti 200 ditambah 200 tambah 200 tambah 100. Berarti 700. Yang bawahnya ada 2 keping uang 200-an. Berarti 200 tambah 200, 400. Ini ada uang 500 dan 100. 2 keping tapi 1 keping 500 dan 1 keping 100 sama dengan 600. Dan yang paling bawah adalah 200, 1 keping 200 dan 1 keping 100. Berarti 300. Nah, kalau sudah baru kita pasangkan. Ini yang paling atas nih 400. Dan yang sebelah kanan yang 400 ini. Berarti ini kita tarik garis. Nah, yang nomor 2 jumlahnya 600. Kita pasangkan dengan sebelah kanan yang jumlahnya, yang nilainya juga sama 600. Ini urutan ketiga 300. Kita tarik juga ke yang jumlahnya 300. Nah, tinggal yang paling bawah ini. Jumlahnya 700. Ternyata di sini di 700 di paling atas. Beda, ini 2 keping, 1 keping 500, 1 keping 200. Ini ada 4 keping, tapi 200-nya 3 dan 100-nya 1 keping. Nah, caranya kalau mau memasangkan dihitung dulu semuanya. Jadi tidak salah tarik garisnya. Oke? Oke, anak hebat. Berikutnya, gambar imajinatif. Kita mengulang kembali ya, gambar imajinatif. Gambar imajinatif itu apa sih? Kemarin sudah ada, tapi bisa diulang lagi. Gambar imajinatif adalah gambar yang berasal dari khayalan atau imajinatif, imajinasi anak-anak. Gambar yang dihasilkan setelah anak-anak berimajinasi, berkhayal. Mau gambar apa ya? Oh, aku mau gambar akuarium yang ada ikan koinya boleh, atau ada ikan arwana boleh. Oh, di situ nanti ada kerang-kerangnya boleh, bebas. Itu namanya berdasarkan imajinatif atau imajinasi atau khayalan. Nah, kira-kira alat apa yang dibutuhkan? Nah, alat yang dibutuhkan dalam membuat gambar imajinatif adalah alatnya ya nak ya. Alat untuk menggambarnya adalah buku gambar tentunya. Pensil. Untuk membuat sketsa, pensilnya itu sketsa pada buku gambar. Penghapus karet. Penghapus karet untuk menghapus jika dirasa gambarnya salah atau tidak diperlukan, kelebihan atau tercoret atau bagaimana. Kemudian pensil warna, krayon dan cat air tentunya untuk mewarnainya. Alatnya ini tapi kegunaannya berbeda-beda ya. Nah, supaya gambar imajinatif lebih menarik, sketsa gambar tadi bisa lebih menarik dan bagus, sketsa yang udah anak-anak buat, maka harus diberi warna. Nah, warna yang digunakan apa? Ada pensil warna, ada spidol, ada krayon atau cat
air sesuai kebutuhan. Bisa juga dipadukan antara spidol krayon atau pensil warna dengan krayon, dipadukan juga tidak apa-apa, perpaduan. Nah, akan lebih menarik ya. Oke, jadi anak-anak paham ya tentang gambar imajinatif. Nah, ini adalah yang alat-alatnya, terus apa yang dimaksud gambar imajinatif, juga alat apa yang bisa digunakan untuk mewarnai. Nah, nih contohnya, ini pensil untuk membuat sketsanya, ini penghapus untuk menghapus, ini buku gambarnya, ini pensil warna, ini krayon, ini cat air. Nah, kalau sudah tahu semuanya, nanti anak-anak tinggal mewarnainya saja. Sketsanya Ibu kirim yang sudah dicetak supaya anak-anak lebih mudah. Oke, anak-anak? Oke, anak-anak hebat. Ya, nah, pembelajaran sudah selesai. Nanti anak-anak bisa mengerjakan tugas dari Ibu ya. Sekarang mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas segala rahmat, atas pendampingan-Mu, bimbingan-Mu dalam kami belajar pada hari ini. Tuhan, kami akan mengerjakan tugas dari sekolah. Bimbinglah kami Tuhan agar kami dapat mengerjakan tugas dengan baik. Berkati juga teman-teman yang hingga hari ini belum bisa sekolah karena sesuatu hal. Semoga dengan berkat-Mu lain hari teman-teman dapat sekolah kembali seperti kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Oke. Selamat siang. Bye-bye anak ganteng, anak cantik.